Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tes dan evaluasi pembelajaran. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anindya Paramesti Widi Pangestuti dengan NIM akhir 129. Kemudian ada Alfi Rizka Kafidah Hanum dengan NIM akhir 014. Lalu ada Nabila Auliasari dengan NIM akhir 020. Ada Azizah Rohmatul Fitria dengan NIM akhir 134 dan Tafif Haidar Gunawan dengan NIM akhir 156. Serta ada dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yaitu Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid SPD MPD. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasannya, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih tes pembelajaran itu. Nah, tes itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang bukan hanya memberi nilai saja, tetapi juga memiliki aturan dan caranya sendiri yang sudah ditentukan. Nah, dalam konteks pembelajaran, tes ini dipakai untuk mengumpulkan data yang sifatnya kuantitatif. Jadi intinya melalui tes ini guru jadi tahu sudah sejauh mana siswa itu paham dengan materi yang sudah diajarkan. Sekarang kita masuk ke tujuan. Buat apa sih tes itu dibuat? Nah, tujuan tes yang pertama adalah untuk mengevaluasi tingkat penguasaan. Jadi tes ini dibuat untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu paham materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, tes ini dibuat untuk tahu siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham terkait dengan materi tersebut. Nah, yang kedua adalah untuk mengukur pertumbuhan peserta didik. Dengan melalui tes ini, guru bisa melihat perbandingan antara kemampuan awal peserta didik sebelum dilakukan pembelajaran dan juga setelah pembelajaran itu selesai dilakukan. Jadi guru bisa mengukur nih bagaimana perkembangan peserta didik ketika sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran itu, apakah ada peningkatan atau tidak. Kemudian untuk tujuan tes yang ketiga adalah untuk menentukan keputusan. Nah, melalui nilai tes ini akan jadi dasar oleh guru apakah peserta didik itu dapat naik kelas atau lulus atau tidak dengan nilai tes yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah untuk memvalidasi metode mengajar. Tes ini digunakan untuk menguji apakah strategi atau media yang sudah direncanakan oleh guru itu benar-benar efektif dalam mentransfer ilmu ataukah tidak. Jadi melalui tes itu bukan hanya siswanya saja yang diuji dan dinilai kemampuannya, tetapi guru juga bisa melihat apakah cara mengajarnya itu sudah efektif ataukah belum. Baik, selanjutnya ada fungsi tes, yang dimana fungsi tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi bagi peserta didik dan fungsi bagi pendidik dan lembaga. Yang pertama, fungsi bagi peserta didik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi motivasi, yang dimana fungsi ini itu menjadi pemicu agar siswa itu lebih giat dan semangat dalam belajarnya. Yang kedua ada fungsi pengetahuan, yang dimana siswa jadi tahu bagian mana mereka yang mahir atau mereka yang masih lemah atau self feedback. Dan yang kedua ini ada fungsi bagi peserta didik dan lembaga. Fungsi ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi seleksi, yang dimana ini tuh digunakan untuk menyaring atau memilih siswa yang masuk untuk mewakili perlombaan, mewakili sekolah. Yang kedua ini ada fungsi penempatan atau placement, yang ini itu menentukan siswa dalam belajar, kelompok belajarnya agar siswa ini itu sesuai tingkat kemampuannya. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yang dimana ini tuh mendeteksi kesulitan bagi belajar siswa dan mencari akar permasalahannya. Dan yang terakhir ada fungsi umpan balik atau feedback, yang dimana fungsi ini tuh memberikan data kepada guru untuk memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berikutnya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan cara
mengajukan pertanyaan dan jawaban. Ini tuh dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada tes tulis atau paper and pencil test, yang dimana ini tuh siswa diberikan soal dan jawaban diberikan kepada siswa secara tertulis seperti pilihan ganda, esai, dan isian. Yang kedua ada tes lisan atau oral test, yang dimana ini tuh tes lisan ini tuh kayak tanya jawab siswa kepada guru atau kepada muridnya, yang sangat efektif untuk menguji kemampuan atau kemantapan pemahaman pada siswa. Yang ketiga ada tes perbuatan atau performance test, yang dimana ini tuh siswa itu diminta untuk melakukan tugas fisik seperti praktik gitu, seperti olahraga, praktik ibadah, atau praktik laboratorium. Dan yang kedua ada berdasarkan jumlah peserta. Jumlah peserta ini dibagi menjadi 2, yang dimana ada tes individual. Tes individual itu seperti satu guru menguji satu siswa. Contohnya itu kayak tes membaca Al-Quran. Yang kedua ada tes kelompok yang dilakukan secara serentak terhadap banyak siswa. Selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan cara penyusunannya. Ini tuh dibagi menjadi 2, ada tes buatan guru atau teacher made test, yang dimana sifat tidak formal, mencakup materi yang terbatas pada kelas tersebut, dan biasanya ini itu tidak melalui uji validasi statistik yang rumit. Yang kedua ada tes standardized test, yang dimana tes yang sudah teruji validitas atau reliabilitasnya secara luas, misalnya kayak TOEFL, UTBK, dan tes psikologi. Dan yang terakhir ada berdasarkan acuan penilaian penting dalam perencanaan. Ini tuh dibagi menjadi 2, ada tes acuan patokan PAP. Ini tuh nilai siswa itu dibandingkan dengan standar nilai tetap atau KKM. Contohnya itu jika KKM-nya itu 75, maka siswa yang dapat nilai 76 ini itu sudah dianggap lulus karena tanpa peduli nilai teman-teman lainnya. Yang kedua ada tes acuan norma atau PAN. Nah, ini nilai siswa ini tuh dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya atau ranking. Contohnya itu di kelas yang isinya anak-anak jenius, skornya itu 85. Bisa jadi nilai terendah jika rata-rata kelas adalah 95. Dan yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan tes. Dalam merencanakan pembelajaran, seorang pendidik tidak langsung membuat soal, melainkan harus yang pertama menentukan tujuan. Ya, itu apakah untuk melihat kemajuan siswa hariannya itu formatif atau menentukan kelulusan sumatif. Yang kedua ada menyusun kisi-kisi, yang dimana tabel itu harus spesifikasi yang memuat materi, indikator, dan level kognitifnya agar tes itu tidak menumpuk di satu materi saja, tetapi mencakup beberapa materi. Yang ketiga ada penulisan butir soal, yang dimana ini tuh mengikuti kaidah bahasa dan substansi ilmiah. Dan yang terakhir ada uji coba dan analisis. Ini tuh meliputi analisis tingkat kesukatan dan daya pembeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini merupakan tingkatan atau level kognitif untuk mengukur tingkat berpikir siswa. Nah, taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada LOTS atau Low Order Thinking Skill, di mana pada level LOTS ini siswa hanya diminta untuk mengingat C1
dan memahami C2. Untuk contoh soalnya, C1-nya itu bisa berupa pengertian seperti apa pengertian kas. Lalu untuk C2-nya itu siswa dapat diminta untuk memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Dengan ini, guru dapat mengerti kemampuan siswa tersebut untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, seperti jelaskan apa yang kamu ketahui tentang perbedaan aktiva dan kewajiban. Lalu level yang kedua ada MOTS atau Medium Order Thinking Skill. Nah, pada level MOTS ini siswa diminta untuk menerapkan C3. Untuk contoh soalnya itu dapat berupa soal praktek seperti setelah guru memberikan penjelasan terkait jurnal umum, siswa diminta untuk menyelesaikan studi kasus soal transaksi jurnal umum, dan siswa diminta untuk menyelesaikan studi kasus soal transaksi dan diminta untuk membuat jurnal umumnya gitu. Nah, level yang ketiga ini adalah OTS atau High Order Thinking Skill. Pada level OTS ini, siswa diminta untuk lebih berpikir kritis, di mana pada level ini ada 3 tahapan, yakni menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan C6. Untuk contoh soal yang sesuai dengan tahapan tersebut, yakni pada C4, ada siswa diminta untuk menganalisis kesalahan pencatatan yang telah diberikan oleh guru. Lalu C5 ada guru dapat memberikan pertanyaan seperti menurutmu metode apa yang lebih baik? Apakah FIFO atau metode average? Dan jelaskan. Lalu pada pertanyaan ini dapat digunakan untuk menilai alasan logis dari setiap siswa. C6-nya, pada tahapan ini, guru dapat memberikan soal praktek keuangan satu siklus dari jurnal umum hingga jurnal penutup. Nah, setelah mengetahui tingkat berpikir siswa, guru juga perlu melakukan evaluasi untuk melihat hasil pembelajarannya, di mana evaluasi dalam arti luas yakni merencanakan sesuatu untuk membuat berbagai keputusan. Lalu untuk evaluasi pembelajaran sendiri merupakan konsep mengumpulkan informasi dan menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini memiliki 3 implikasi. Yang pertama ada evaluasi merupakan proses terus-menerus. Yang kedua, evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu. Yang ketiga, evaluasi mengharuskan penggunaan alat ukur yang akurat dan bermakna. Nah, evaluasi ini bukan hanya untuk memberikan nilai pada siswa. Evaluasi ini digunakan untuk menjadi penilaian guru pengajar apakah pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil atau masih perlu dilakukan perbaikan pembelajaran. Evaluasi ini sangat membantu guru jika pembelajaran kurang maksimal, bagian mana yang perlu diperbaiki itu dapat diketahui dengan lebih mudah. Nah, para ahli juga menjelaskan bahwa evaluasi sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses untuk menggambarkan evaluan atau orang yang dievaluasi dan menimbang makna serta nilainya. Nah, Sachs juga berpendapat evaluasi merupakan proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Nah, 2 rumusan tentang evaluasi ini dapat kita gambarkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai dari arti dari suatu pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Walaupun telah disebutkan definisi dari para ahli, sederhananya evaluasi merupakan proses mengumpulkan informasi, menilai hasil dari informasi, lalu mengambil keputusan. Misalnya dari kasus yang ada ternyata masih banyak nilai siswa yang kurang dari KKM. Berarti guru perlu memperbaiki metode belajarnya. Dari pengertian evaluasi, tentu evaluasi juga memiliki tujuan penting, di mana
Dari pengertian evaluasi, tentu evaluasi juga memiliki tujuan penting dalam pembelajaran. Tujuan penting evaluasi pembelajaran untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran, baik menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi dan ekonomis, serta evaluasi program komprehensif. Nah, tujuan evaluasi ini bukan hanya untuk nilai rapor siswa, tapi juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, sejauh mana efektivitas pengajaran guru, dan menentukan pembentukan remedial yang sesuai untuk siswa, serta menjadi dasar untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, jadi evaluasi sangat bermanfaat bagi siswa, guru, dan juga bagi sekolah itu sendiri. Pada poin tujuan evaluasi pembelajaran disebutkan jenis-jenis evaluasi. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan jenis evaluasi, tujuan, dan contoh evaluasinya. Di mana yang pertama evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menilai rencana program pembelajarannya seperti menilai RPP. Lalu yang kedua ada evaluasi monitoring yang bertujuan untuk memantau saat proses pembelajaran berjalan, seperti observasi kelas. Lalu yang ketiga ada evaluasi dampak yang bertujuan untuk menilai pengaruh hasil pada siswa, seperti nilai siswa yang meningkat. Lalu yang keempat ada evaluasi efisiensi ekonomis yang bertujuan untuk menilai hematnya biaya dan waktu untuk pembelajaran, seperti penggunaan media gratis dan memberikan hasil yang baik. Yang kelima ada evaluasi komprehensif, di mana evaluasi komprehensif ini bertujuan untuk menilai seluruh program seperti evaluasi kurikulum sekolah. Berikutnya adalah fungsi pembelajaran. Secara garis besar ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Evaluasi ini membantu kita melihat semua komponen, mulai dari tujuan, materi, metode, media, hingga lingkungan belajar. Apakah sudah pas atau perlu adanya perbaikan. Dan yang kedua adalah untuk kebutuhan akreditasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, akreditasi ini adalah penilaian kelayakan program. Nah, hasil dari evaluasi inilah yang dijadikan bukti kelayakan dari proses pembelajaran kita. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai jenis-jenisnya. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Ini dilakukan selama proses pembelajaran masih berlangsung. Contohnya seperti kuis harian atau tanya jawab di kelas. Nah, tujuannya agar kita tahu bagian mana yang siswa ini masih belum paham, jadi kita bisa langsung memperbaikinya. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, kalau ini dilakukan di akhir proses atau akhir semester, seperti ujian akhir semester atau UAS. Gunanya untuk menentukan nilai, raport, atau ijazah sekaligus melihat tingkat keberhasilan siswa secara keseluruhan. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dialami oleh siswa. Jadi guru bisa memberikan bimbingan atau remedial yang tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi penempatan atau placement. Ini dilakukan sebelum program dimulai agar kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Jadi pembelajarannya bisa lebih personal. Nah, gimana sih caranya membuat evaluasi yang bagus? Nah, cara untuk membuat evaluasi yang bagus adalah kita harus mengikuti prosedur pengembangan evaluasi dari pembelajaran. Ini adalah langkah-langkah sistematis untuk merancang alat penilaian yang tepat dan akurat. Karena tujuannya itu hanya satu, agar hasil evaluasi yang kita dapatkan benar-benar mencerminkan kemampuan asli dari peserta didik kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi prosedur evaluasi pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk merancang alat penilaian. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga menulis soal, yang keempat melakukan uji coba soal. Lalu yang kelima menganalisis soal, yang keenam merevisi soal, yang ketujuh pelaksanaan evaluasi, dan yang terakhir melakukan pengolahan dan interpretasi hasil. Lalu kita lanjutkan ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu alat-alat evaluasi tes dan non-tes. Terdapat beberapa alat-alat
evaluasi pembelajaran tes, yaitu yang pertama ada tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang terakhir yaitu tes tindakan atau perbuatan. Lalu ada juga alat untuk melakukan evaluasi pembelajaran non-tes, yaitu pengamatan, kuesioner, dan wawancara. Baik, sebelum kami menutup presentasi hasil diskusi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan materi kami terlebih dahulu, yaitu tes merupakan alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam sebuah pembelajaran. Penyusunan tes harus dilakukan secara sistematis, mulai dari menentukan judul, membuat kisi-kisi, menulis soal, hingga melakukan uji coba dan analisis. Sedangkan evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas proses belajar serta sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Jenis evaluasi meliputi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan dengan alat yang digunakan berupa tes dan non-tes. Dengan demikian, tes dan evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Sekian presentasi diskusi dari kelompok 5 mengenai materi tes dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dari para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.